Seperti pada umumnya membatik, maka material yang dibutuhkan antara lain adalah kain katun. Mengapa harus kain katun? Karena jika kain sintetis atau polyester kurang bisa menyerap atau mengikat warna. Kemudian malam atau lilin seperti ini namanya malam kelowong yang biasanya untuk garis, untuk outline karena sifatnya lebih liat. Kemudian ini malam tembok untuk mopok atau menutup bagian-bagian yang lebar setelah diberikan warna. Kemudian tentu saja bahan-bahan pewarnanya. Yang lain adalah peralatan yang utama adalah kompor tentunya, wajan, dan canting dengan berbagai ukuran. Bisa juga kuas jika dibutuhkan. Dan jangan lupa juga mempersiapkan ijuk. Macam ini, fungsinya adalah jika canting ini suatu saat buntu, kita bisa melubanginya lagi dengan menggunakan ijuk. Itu tadi persiapan-persiapan yang kita butuhkan. Selanjutnya kita akan mulai dulu prosesnya, yaitu dengan mulai merendam kain yang akan dibatik. Sebelum proses pembatikan, terlebih dahulu kita perlu mengolah bahan yang akan dibatik, yaitu kainnya, dengan cara merendamnya kurang lebih selama 24 jam pada larutan air yang diberikan TRO, bubuk TRO, dengan ukuran ini 20 liter, saya berikan TRO sekitar 30 gram. Tujuannya apa? Agar kain bersih dari kotoran-kotoran, terutama yang mengandung minyak atau mengandung lemak. Juga agar daya serap dan daya ikat terhadap warna nantinya dapat maksimal. Biasanya kain katun penyusutannya cukup banyak setelah dicuci. Sehingga dengan cara direndam terlebih dahulu, nantinya pada saat sudah menjadi batik dan dijahit untuk menjadi pakaian, penyusutannya relatif tidak banyak sehingga tidak merubah ukuran. Kita lakukan perendaman ini selama 24 jam. Seperti pada umumnya, untuk membuat karya lukis tentu kita akan membuat desainnya atau sketsanya terlebih dahulu. Seperti ini misalnya. Atau seperti ini misalnya. Nah, selanjutnya sketsa-sketsa ini dijiplak ke atas kain yang akan dibatik. Jika hanya untuk sekedar hobi yang hanya bersifat kegiatan tidak rutin seperti saya tidak membuat meja khusus untuk nyiplak, tapi saya cukup memanfaatkan meja yang ada kacanya seperti ini, meja di ruang tamu, kemudian di bawahnya saya tempatkan lampu baca. Oke, selanjutnya kita akan pasangkan kain di atas desain-desain ini. Nah, setelah proses
japlak atau jiplak, yaitu memindahkan desain ke atas kain seperti ini, maka proses selanjutnya adalah proses perintangan kain dengan menggunakan lilin atau malam. Proses ini lebih dikenal dengan istilah mencanting atau nyanting, karena proses perintangan ini atau menorehkan malamnya dengan menggunakan alat yang namanya canting semacam ini. Di sini saya akan coba sedikit menunjukkan perbedaan antara melukis dan membatik. Di dalam membatik, jika kita membuat outline atau garis-garis pada batik, maka justru garis-garis ini nantinya akan tidak terkena warna. Maka jika dasarnya putih, maka garis-garis tersebut akan berwarna seperti warna aslinya, yaitu putih. Karena dirintangi oleh lilin atau diharangi oleh lilin, sehingga warna tidak bisa merekat pada kain. Tidak seperti melukis, di mana garis-garis tersebut akan terlukis sesuai dengan warna yang digunakan untuk menorehkannya. Nah, jika ingin membuat garis-garis sesuai warna yang diinginkan, maka yang diberikan malam atau yang dilukis justru semua yang ada di luar garis itu. Artinya semua ini harus diblok dengan lilin atau ditutup dengan lilin. Tidak boleh terkena warna atau harus dirintang dengan malam atau lilin. Itu kira-kira nanti. Nah, selanjutnya saya nanti akan berikan contoh, yaitu dengan membuat batik satu warna. Yang pertama adalah dengan background atau latar belakang warna yang diinginkan. Sedangkan yang digambar dengan malam atau lilin akan tetap mempertahankan warna kain dasarnya, yaitu putih. Untuk desain semacam ini, kita boleh memberikan aksen-aksen atau isen-isen, variasi berupa titik-titik atau apa saja untuk detail motif, baik dengan teknik nitik atau teknik-teknik lainnya. Semacam ini, jadi saya mulai dengan memberikan outline-nya dulu. Jangan lupa diberikan lap di sini, tujuannya adalah untuk membersihkan canting dari malam yang menetes. Untuk yang model seperti ini, kita bisa memberikan aksen-aksen atau variasi berupa cecekan atau titik di sela-sela ornamen ini, sehingga walaupun sederhana tetap bisa cukup menarik. Misalnya seperti ini, kita berikan cecekan. Sehingga walaupun desainnya sederhana, tetap bisa cukup menarik untuk dilihat. Oke, jadi ini adalah desain dengan model satu warna atau monokrom, di mana desainnya justru yang kita gambar ini adalah kita pertahankan warna aslinya atau warna kainnya. Desain sederhana ini saya berikan sedikit variasi berupa titik-titik supaya ya tidak terlalu polos. Teman-teman, tadi kan ada teman kita yang nanya, ini ada beberapa canting di depan saya. Tadi teman saya nanya, apa aja sih fungsinya canting di depan saya ini ya. Jadi dalam batik itu ada macam-macam canting dan tidak semua batik itu menggunakan satu canting.
Umumnya batik itu kalau yang standar itu ada canting 02 dan 01 untuk ngelowongi dan misen. Tapi kali ini kita akan bedah. Di sini ada beberapa canting dari mulai 00 ya. Kemudian 01, 02, 03, 04 dan seterusnya. Nah, apa aja fungsinya? Sebenarnya kalau kelowongan itu kita bisa pakai 03 atau 02. Fungsinya untuk ngelowongi. Ngelowongi itu bagian gagang ya. Bagian tangkai di pinggir-pinggir daun atau pinggir gagang ya. Nah, sedangkan isen itu di dalamnya, biasanya di daun, di dalam daun. Tapi isen di dalam daun itu ada yang menggunakan canting 02, 01 dan 00. Nah, yang paling susah itu adalah menggunakan isen canting 00. Sebab canting 00 itu ujungnya sangat kecil seperti ini, teman. Itu seujung jarum. Nanti kita bisa samakan dengan jarum atau peniti. Itu ujungnya persis dengan canting ini. Biasanya digunakan untuk batik yang halusan. Kalau di sini terkenalnya dulu batik Kedung ini seperti legendanya Oisho Kim dan lain-lain. Nah, kalau ini yang gede ini adalah canting buat mopok pelataran atau nembol. Kalau di daerah lain ada yang menggunakan bambu, was bambu buat mopok, itu salah. Yang benar pakai ini. Kalau yang polosan sekali bisa pakai namanya jegul atau tonyoan kalau di Pekalongan. Di tempat lain itu jegul namanya, itu biasanya bambu pakai nanti sumbu kompor ya. Nah, ini adalah usar, disebut ini kain sobekan ini disebut kain usaran. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat mopok. Nah, mopok kalau hanya canting saja seperti ini itu goresannya akan kecil. Nah, ini dikasih usaran atau kain kecil seperti ini ya, nanti dililitkan di ujung canting seperti ini. Tapi sebelum canting ini dililitkan, dia biasanya di ini dulu, sekuli pakai tepung kanji seperti video saya sebelumnya. Yang pertama itu kita mengajarinya kuli ya, hampir sama dengan itu, cuma bedanya kalau ini kecil, jadi fungsinya hanya buat ngusari atau dililitkan di ujung canting seperti ini ya. Dililitkan seperti ini. Fungsinya dia akan menjadi kuas di ujung canting supaya popokannya itu nanti lebih cepat dan lebih rata. Goresannya lebih rapi. Dan nanti setelah lilitnya habis seperti ini dikasih lem kertas ya, supaya nggak lepas. Jangan diikat, kalau diikat nanti jembret-jembret. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kelowongan biasanya pada umumnya masyarakat Pekalongan dia menggunakan canting kelowongan atau canting 03. Nah, supaya kelowongannya bagus, lebih lancar, biasanya dia akan dibelek pakai silet pinggirnya. Supaya apa? Goresan pada kelowongannya itu lebih tebal. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi nanti kita akan zoom ya. Ini canting 01, 02, 03, 04. Nah, kalau canting 00 seperti ini, itu ngasahnya tidak bisa pakai welat atau bambu seperti ini atau pakai amplas, nggak boleh karena dia akan putus. Nah, kalau yang canting 00 dia di Pekalongan yang profesional, tungkakku ya kotor ini. Dia ngasahnya pakai tungkak kaki ya, seperti ini. Karena dia kalau pakai bambu seperti ini ya, ujungnya akan habis dan hasilnya akan jelek. Tapi kalau yang 02, 03 dan seterusnya ngasahnya pakai bambu seperti ini. Nah, kenapa kok diasah? Tujuannya buat apa sih? Kalau teman-teman biasanya pemula itu nggak tahu, dia akan langsung dipakai. Nah, kalau dipakai nanti pas di kain, begitu nanti dibuat batik, dia akan kasar, ngerendet. Bahasanya apa ya? Kayak gigit kain gitu loh. Jadi seret, jadi nanti nggak halus di tekstur kainnya. Makanya diasah dulu pakai plat bambu seperti ini kalau yang canting 02 seperti ini, teman. Cara ngasahnya satu arah. Jangan esek-esek. Kalau esek-esek nanti lubang di dalam cantingnya ini dia akan kerapetan. Jadi satu arah saja seperti ini. Di denggolku ketok, sorry. Satu arah aja begini ya.
Nanti dicoba, belum halus. Coba lagi, kalau dirasa sudah halus, ya, baru bisa digunakan dan nanti hasilnya akan lebih lancar daripada canting yang enggak diasah. Kira-kira begitu teman-teman, ini penjelasan canting 01, 02, dan 00. Karena di dalam batik yang halus semakin kecil, dia akan semakin mahal. Dan prosesnya pun akan semakin sulit. Kira-kira begitu. Nah, setelah ini kita akan ajarkan Mbak tadi, Mbak Erti, untuk cara megang cantingnya. Jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Dunia Malam. Oke teman-teman, tadi ada teman kita yang minta diajari cara megang canting ya. Nah, mungkin teman-teman sudah biasa lihat video-video di YouTube ya tentang tutorial cara megang canting. Tapi saya lihat itu belum detail dan banyak sekali kelemahan di sana. Nah, kalau di Pekalongan cara megang cantingnya beda dengan daerah-daerah lain. Nah, seperti yang kita lihat ya di sini teman-teman kita yang lagi batik, ya mereka yang sudah profesional seperti ini cara megangnya, beda dengan cara megang di daerah-daerah lain. Nah, cara megangnya nanti kita akan ajarkan. Tadi ada teman kita yang mau belajar mana ya? Mbak Erti, sini. Loh, jangan belajar nyanting, jangan batik malah dolanan HP, ngapain? Lihat-lihat HP YouTube. Buat apa? Nyari siapa tahu kalau cara-cara batik sini di YouTube. Wes kene tak ajari we. Kamu taruhkan handphonenya, sini. Tak taruh Ini mungkin di YouTube ada banyak, tapi caranya mungkin beda. Nah, Beda-beda. iya, kan kalau batik halus itu ada tekniknya megang cantingnya ngono lho. Gak asal megang canting kayak gini, itu enggak, itu salah. Gitu Ingin tahu caranya? Ya pengen lah. Kamu pegang ini. Nah, cara megang canting yang benar Nah, untuk pemula. Coba kalau kamu biasa megangnya gimana? Kayak gitu. iya. Apa Gimana? bisa halus? Nggak bisa netes-netes. Netes-netes ya. Nah, kita ajari teman-teman. Ini namanya Mbak Erti. Dia kepengen belajar batik ya? Ya. Cara megangnya bagaimana gitu ya? Kayak gini nih. Gimana Pak caranya? Kayak gini. Ini. Nah, caranya tangan kiri megang Ya. nyamplung. Iki jenenge nyamplung. Iki gagang ya. Tangan kiri megang nyamplungnya seperti ini. Ya. Ya. Lalu, iya. Terus tangan kanan yang ini. Ya. Kayak arep mobil ya, arep penting ya. Hmm. Ini, iki masuk lagi. Set, pol. Ini. Ya. Terus pegang ini. Kayak gini. Nah, iki jendek iki dibuka. Hmm. Oke ya. Terus tangan kiri yang ini. Ya, ini. Tangan kiri ini. Posisi canding teman-teman itu nggak boleh nyungsep atau metungkul lek bahasa Pekalongan. Posisinya harus mendangak saat tadi ngambil dari apa? Malam, posisinya harus dangak seperti ini. Biar nggak netes. Biar nggak netes. Nah, biasanya kan pakai video. Fungsinya apa sih? Biar apa itu? Fungsinya supaya kita tahu itu mampet apa enggak. Kalau bunyi berarti Ya, itu. Keluar itu. berarti malamnya lancar nanti. Tapi kalau nggak bunyi dijamin branded. Ini ya. Nah, ini seperti ini, tangan kanannya, Ini. cara megangnya. Lalu jari, ini jari apa? Jari. Hah? Ini. Jari kelingking. Jari kelingking taruh di antara jari kelingking sini. Ini. Iya, ini untuk tahap awal itu bisa ngelowongi ya. Ya. Ini cantingnya jangan yang ngejar tangannya. Nah, kalau ini cantingnya nyungsep ya, nyungsep apa namanya? Nyungsep. Ya, metungkul ya, nyungsep kayak gini, dia akan netes. Maka cantingnya masih utuh kayak gini, ini yang Ya, set. Nah, fungsinya ini di sini kenapa? Kalau kita nulis buku Ya. pakai pulpen, itu kalau nggak ada landasannya, tulisannya elek. Ya. Sama dengan batik tulis teman-teman, kalau tanpa landasan maka hasilnya akan jelek ya. Nah, ini fungsinya ini untuk sebagai penyeimbang di sini ya. Ini begini. Lalu yang gerak untuk pemula tahap awal kan biasanya kerasa banget nih. Yang gerak itu yang bawah seperti ini. Gitu ya. Ini untuk ngelowongi teman-teman. Jadi proses awal belajar nyanting, kalau pemula dia akan terasa banget kaku tangannya karena yang gerak bawah begini. Canting yang ini hanya menyesuaikan tangannya kanan, yang megang canting itu cuma menyesuaikan. Nah, kalau di tempat lain cara megangnya begini terus pakai gawangan, saya jamin menggunakan canting 00 nggak bakalan bisa. Kenapa? Kita belajar di sekolah saja nulis tanpa landasan itu tulisannya apalagi batik gitu. Nah,
Ini begini ya. Jadi perhatikan ya. Jadi ya memang sih kalau pada awalnya kok ini gerak, sedangkan yang profesional di sana kok enggak gitu ya. Itu sudah otomatis mereka refleks karena sudah kebiasaan. Jadi begitu dia ngambil set ya, dia tidak terasa langsung sudah begini. Tapi kalau jenengan masih baru, nenek kaku nggak enak ya, susah ya. Jadi makanya ada tekniknya begini, kayak tari piring kayak gini ya. Ini cara megang canting untuk pemula teman-teman. Nah, mau praktek langsung di kain? Oke, kita praktekkan teman-teman ya. Apa iki ngawur? Hah? Pak. Tadi kan sudah diajari cara megangnya. Coba dipraktekkan sih megangnya, Bre. Tak tahu. Hah? Gimana? Ya, coba kan sing mau tak ajari. Sing netes pernah coba. Nek sing netes baru tak ajari. Iki niki ojo miringin mengarep, jangan terlalu nyungsep gitu loh. Gimana? Oke, tak ajari. Nih. Aku nyilih cantingmu. Begitu ngambil ya. Ngambil kayak gini. Ya. Ini masih tetap ke atas begini, ndak. Ini yang ngejar. Kayak gini. Itu kalau nggak keluar gimana, Pak? Disogok. Ini keluar kan? Netes gak ini? Enggak. Gak netes kan? Nah, tidak keluar biasanya mampet tau. Nah, teman-teman kalau mampet seperti ini, kita bisa pakai duk atau sapu merang itu loh ya. Itu untuk melancarkan atau kita tusuk ke dalam lubang cantingnya seperti ini, teman-teman. Karena ini tadi mampet ya, Mbak Erdi ya. Ini supaya nggak mampet, ya. Kita tusuk seperti ini. Ini cara menangani kasus canting yang mampet. Gini, Mbak Erdi bisa nggak? Coba. Ini, Pak. Iya. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang dicoba. Caranya kayak tadi saya. Ini pakai ini aja ganti. Jadi teman-teman ini kalau salah megangnya ya, salah megang cantingnya, biasanya banyak yang pada blebur-blebur kayak gini. Ya, jadi ini saya mau benerin dia. Habis ini langsung nyoba kelowongan, berani ya? Iya, berani. Oke. Nah, isi gede iku. Ini sidik. Nah. Ini, Pak. Nah, netes gak? Enggak. Coba sing banyak ben teman-teman lihat. Kasih isi coba. Cantingnya ganti ya, Pak. Nggak usah, itu aja dulu. Ini. Gayane masih mau belajar. Wes sarap nyoba yang ganti canting nanti, sabar. Oke. Enak mana sama yang tadi? Enakan ini ya. Netes gak? Enggak. Coba dijembreng begini. Teman-teman biar lihat. Yang ini jembret-jembret. Yang ini enggak. Enak mana cara megangnya? Tadi salahnya di apanya? Dimegang cantingnya. Dimegang cantingnya. Makanya aja nyungsep. Jadi dia harus kalau ngambil, posisi ngambil dia harus ndangak kayak gini dulu. Ini yang ngejar, set ya. Jangan ini yang diarahkan ke kain, tapi kain yang ngejar canting ya. Kainnya ngejar canting kayak gini, set. Ya. Nah, oke lanjut. Sekarang sudah berani nggak pakai itu? Sudah. Pakai itu, pakai kain biasa aja, wawongi. Nah nanti teman-teman biar lihat. Ini kita baru hampir 2 jam ya. Kita belajar ini hampir 2 jam ya. Yeah. Dalam pelatihan saya itu memang saya janjikan kepada peserta bahwa 2 jam bisa,
2 hari profesional dan 1 minggu bisa halus untuk layak kerja. Nah ini kita buktikan sama Mbak siapa? Mbak Ervin. Mbak Ervi. Sing halus, sing rodok coba teman-teman, supaya kalau kita mindah ini ada kegeseran dikit, yang tepi sudah terpola. Misal ya, ini kena tangan saya terus geser sedikit, nah, nanti kan nggak sambung ya. Tetapi kita akali dengan memula terlebih dahulu bagian tepinya. Jadi walaupun nanti agak geser, kalau tengah kan nggak sambung, nggak masalah. Seperti ini. Pokoknya bagian tepi dulu. Tepi-tepiannya. Dan jangan lupa pas bagian pojoknya juga diberi tanda teman-teman, seperti ini, kasih siku, kasih tanda seperti ini pada ujung-ujungnya supaya nanti memindahkannya mudah, udah ada tandanya. Oke, saya selesaikan dulu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah selesai saya pola. Selanjutnya akan kita canting, taruh di gawangan. Nah, gawangan ini fungsinya untuk membantu untuk kita nyanting, jadi supaya megangnya itu gampang. Ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan belajar memegang canting yang benar untuk pemula ya ini. Kalau benar itu ya relatif, cuma ini untuk pemula, saran untuk pemula. Dulu sebetulnya sudah pernah kami ulas di video yang awal dulu untuk cara mencanting, cara memegang canting. Nah teman-teman, ini canting ya. Kemudian ini malam atau lilin kan panas, sifatnya cair nih, jadi harus dongak seperti ini cantingnya. Kalau seperti ini, misal ya, seperti ini kan tetes ya teman-teman. Nah, tetes terus karena sifatnya cair lilinnya itu. Harus dongak seperti ini. Jadi dongak atau tidaknya ini sesuai kontrol kita. Kita akan membuat lilinnya keluar lebih cepat atau enggak. Nah, tergantung kita ngontrolnya. Kalau ingin lebih cepat ya berarti agak turun seperti ini. Kalau kita menginginkan lilinnya itu tidak begitu cepat keluarnya, berarti ya agak didongakkan sedikit ya. Oke, untuk memegang cantingnya ini, jadi jari telunjuk, jari tengah, jari manis ini memegang di satu sisi, kemudian ibu jari memegang di sisi satunya, kemudian kelingking ini untuk nahan. Ini ya, kalau pemula kan mungkin agak tremor atau kurang stabil, ini untuk menyentabilkan gini ya. Oke, kita mulai dari ambil malamnya atau lilinnya, ambil, kemudian ditiriskan dulu seperti ini, kita goreskan supaya malam yang ada di bagian bawah ini bersih. Nah, setelah ini kemudian kita angkat seperti ini, dongak ya, untuk dibawa ke kain. Kalau membawa dari wajan ke kainnya posisi turun seperti ini, otomatis udah tetes di perjalanan. Nah, harus dongak seperti ini, kita goreskan supaya lebih bersih.
sekiranya terlalu panas bisa kita tiup. Nah, sampai ada suara gitu. Itu tandanya berarti lubangnya lancar atau tidak tersumbat. Nih, kemudian jangan sampai di ujung ini ada lilin atau malam yang akan netes. Nah, jangan sampai ya. Jadi bener-bener dari sini mau ke kain itu nggak ada lilin yang mau menetes. Oke, kemudian posisi tangan seperti ini ya. Maaf, ini tangannya agak kotor tadi habis mewarna. Seperti ini. Kalau seperti ini tangannya nanti kena canting ini, telapaknya kena lilin. Oke, kita ulang. Oke, ini jari kelingking untuk menahan. Nyantingnya itu dari pangkal ya, atau dari pojokan seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut lagi. Nyantingnya itu dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, dari kiri ke kanan ini. Misal ya, di perjalanan kok lilinnya atau malamnya habis atau agak dingin, ya udah berarti kita sambung. Tapi diusahakan sambungannya tidak kelihatan teman-teman ya, disamarkan, jangan sampai ada yang jendul. Oke, lagi ya, selalu dari ujung seperti itu. Dan antara sambungan itu nggak boleh ada renggangnya, harus rapat semua. Nih, nah itu harus rapat ya. Dan diusahakan kalau nyanting itu supaya garisnya lurus agar menahan nafas. Kalau saya pas ngomong gini ya nggak mungkin nahan nafas ya. Ini kenapa kok diusahakan tahan nafas? Supaya dalam membuat garis itu bisa stabil atau bisa lurus. Nah, seperti itu. Jadi ada tumpuannya, bisa dengan satu jari ataupun dua jari untuk nahannya, menahan kestabilannya seperti ini. Tapi kalau teman-teman sudah mahir, sudah ahli, silakan bisa memegang cantingnya sesuai kenyamanan teman-teman. Oke, seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian apalagi? Oh iya, misal kita mau nyambung garis, seperti ini teman-teman. Ini misal ya, ini ternyata tiba-tiba di tengah jalan malamnya habis. Nah, agak diangkat sedikit.
agak diangkat, kemudian ambil lagi, nyambungnya bukan dari ujung tapi agak ditabrakkan di bekas cantingan yang tadi seperti ini, dan harus langsung jalan ya, langsung jalan, langsung jalan. Kalau nggak langsung jalan, misal ya, misal nggak langsung jalan, agak ditahan dulu. Ini contoh yang kurang bener, agak ditahan dulu di sini. Nah, jadinya seperti ini. Ada jendulannya seperti itu, harus langsung jalan. Oke, bisa dipahami teman-teman. Dan seterusnya kita lanjut sampai selesai seperti itu. Kemudian malam atau lilin itu harus pas ya panasnya, jangan terlalu muda ataupun tua. Maksudnya muda itu belum panas udah digunakan, nanti akhirnya nggak tembus. Atau terlalu tua itu kepanasan, akhirnya nanti untuk nyanting bleber gitu. Itu dulu teman-teman tips dan trik dari kami untuk cara memegang canting dan cara menggoreskan malam. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial mencolet warna dengan pewarna Remasol. Nah, kita nanti akan membuat syal. Ini bahannya rayon. Kita akan memulai dari memula, kemudian nyanting, membuat warna, kemudian nyoletnya. Setelah itu dipopok, kemudian diwarna, warna latarnya itu maksudnya. Setelah itu dilorot dan hasilnya nanti akan kami paparkan. Seperti apa kelanjutannya silahkan disimak ya teman-teman. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share yang banyak. Yuk kita mulai dari memula dulu, ikuti kami. Nah, ini teman-teman, jadi kita mempersiapkan untuk membuat pola pada syal atau selendang. Nah, kita gambar dulu polanya pakai pensil saja. Selain mudah dihapus, juga nanti ini tidak akan merusak kain. Nah, sudah selesai kita pola, selanjutnya pencantingan. Saudara-saudara sekalian, sekedar info, proses pencantingan batik kali ini kita memakai lilin batik dari hasil daur ulang loh. Untuk proses mendaur ulang lilin batik pernah kami bahas di video sebelumnya. Nah, bisa kalian tonton nanti. Motif batik yang digoreskan ini adalah jenis motif batik suka-suka Kang Hana dah pokoknya. Jadi peletakan gambar dan motif pendukung benar-benar murni ide Kang Hana sendiri. Tetap pantau terus pergerakannya dan jangan di skip ya saudara-saudara. Ya teman-teman, ini sudah selesai kita canting. Selanjutnya akan kita warnai dengan pewarna Remasol teknik colet. Nah, untuk itu mari kita belajar mencampur warnanya. Teman-teman, kita akan membuat larutan warna Remasol. Di sini saya timbang 5 gram. Oh ya, nanti kita membuat warna primer merah, kuning, sama biru.
Nah, masing-masing 5 gram, airnya 100 ml. Kita timbang dulu. Warna biru 5 gram. Kita tambahkan soda abu sedikit aja. Kira-kira kalau airnya 100 ml ya soda abunya 1 gram. Nanti kalau kebanyakan larutannya akan mengental, jadi tidak perlu banyak-banyak. Warna biru siap. Kemudian warna merah. Merahnya juga 5 gram, sama soda abu. Nah, ini sudah siap, tinggal kita tambahi air. Airnya pakai air dingin aja, pakai air dingin sudah bisa larut. Kita kasih air, aduk sampai larut. Sudah siap ini teman-teman warnanya. Yuk kita praktek nyolet. Baik teman-teman, ini kain sudah saya bentangkan, sudah siap untuk dicolet. Nah, kalau nyolet itu dengan warna yang paling mudah dulu. Ini warna kuning ya. Selanjutnya saya timpa dengan warna merah. Hati-hati teman-teman, jangan sampai lebar atau keluar dari bagian yang kita beri warna, supaya tetap rapi. Karakter warna remasol ini nyebar, jadi kita colet dikit warnanya udah gampang untuk merata. Selanjutnya kita gradasi dengan jari gini teman-teman. Nah, nanti gradasinya bisa halus. Bisa kita lihat teman-teman, warna biru yang menabrak warna kuning menggradasikan secara otomatis menjadi warna hijau. Cantik sekali kan? Sekali lagi kita tampilkan biar lebih jelas. Nah, ini udah selesai teman-teman. Kita coletnya udah selesai. Selanjutnya kita diamkan selama 1 hari sampai kain ini yang diwarna tadi kering maksimal. Jadi tidak nyemek lagi. Paling enggak kita diamkan selama 24 jam ya. Dan harus benar-benar kering. Selanjutnya kalau sudah kering kita canting, namanya dipopok ya, dicanting bagian yang dicolet tadi dan kemudian diwarna dasar nanti. Oke, kita diamkan dulu selama 24 jam.
Oke teman-teman, ini sudah kita diamkan selama kurang lebih 24 jam dan ini sudah kering maksimal, kemprisi kalau bahasa Jawanya, udah kering. Selanjutnya kita popok atau kita blok bagian yang diwarna ini. Ayo kita popok, ikuti saya. Kita blok bagian yang dicolet. Ngebloknya harus merata ya teman-teman, terus tertutup semua. Bisa menggunakan canting ataupun bisa menggunakan kuas, terserah nyamannya pakai apa. Di sini saya menggunakan canting nasar, canting yang ujungnya ini saya kasih kain seperti perban gitu teman-teman. Jadi ujungnya dikasih kain kemudian ditali. Nah ini kalau untuk ngeblok bisa membantu untuk meratakan lilin, jadi lilinnya ini gampang merata. Teman-teman, ini udah mau selesai. Selanjutnya nanti akan kita warna. Nah, ini udah selesai. Kita warna hitam menggunakan remasol juga, tapi nanti pewarnaannya kita usap dengan remasol yang sudah saya beri water glass sedikit atau warna mati. Jadi nanti kita tunggu beberapa saat, selanjutnya langsung bisa dilorot untuk mempercepat proses. Oke, ayo kita ikuti untuk pewarnaannya. Baik teman-teman, kita akan mewarna untuk warna latarnya, warna hitam remasol yang sudah saya kasih water glass. Jadi warna ini warna mati. Kita usap, lalu kita tunggu beberapa saat sampai kering, kemudian nanti bisa langsung dilorot. Nah, untuk takarannya nanti lihat di deskripsi ya. Takaran warna hitamnya silahkan nanti lihat di deskripsi. Oke teman-teman, ini sudah saya bilas kainnya. Selanjutnya akan kita lorot. Nah, ini kebetulan pas lorot, jadi kita pakai tungku yang gede. Ayo. Kalau ngelorot dalam jumlah banyak, tungkunya pakai drum kayak gini, 2 drum, jadi lilinnya dari kain bener-bener bersih.
dan warna tidak banyak yang nempel di bagian putihnya, jadi putihnya bener-bener bisa bersih. Selanjutnya kita bilas. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bilas sekali lagi dengan air yang bersih. Selanjutnya nanti dikeringkan. Teman-teman, tutorial mencolet warna dengan Remasol sudah selesai dan ini hasilnya. Nah, seperti ini ya. Untuk warnanya sesuai yang saya inginkan, seperti ini. Merahnya bisa gradasi seperti ini, kuningnya juga ketabrak biru, jadi ada hijau-hijaunya dikit. Kemudian untuk warna hitamnya ini teman-teman, warna hitamnya ini kan saya usap ya dengan warna mati. Jadi teknik ini digunakan kalau saya ya pas cuaca biasanya mendung sampai pesanan numpuk gitu. Untuk mempercepat proses saya gunakan warna mati, jadi beberapa jam sudah bisa dilorot. Tapi ini saya beraninya cuma untuk warna hitam. Kalau untuk warna lain tidak berani karena nanti lunturnya akan banyak. Nah, seperti ini, silahkan dicoba. Nah, kita nanti mau nyolet itu beberapa warna, tapi saya beri tutorialnya kita bikin salah satu warnanya aja ya, nanti yang lain kan bisa mengikuti. Oke, kita bikin warna hijau muda. Hijau muda itu saya cuma mau bikin sedikit aja, bikin 100 mili, secukupnya aja pokoknya kalau bikin warna itu. Hijau muda perpaduan antara turkis dan kuning, ini kuning FG, takarannya setengah-setengah. Bikin 100 mili itu saya nimbangnya cuma 5 gram. 5 gram itu dibagi 2, turkisnya 2,5 gram. Nih. Nah, ini 2,5 gram. Kemudian tambah 2,5 gram lagi. Jadi ininya juga kuning FG-nya juga 2,5 gram. Oke, udah. Kemudian saya taruh di wadah. Nah, yang paling penting adalah takaran water glassnya ini teman-teman. Ya, kita kasih air dulu. Jadi untuk 100 mili itu nanti akan saya kasih air 75 mili airnya. Kemudian ya larutan water glassnya 25 mili. Sebentar. Kita aduk dulu. Sampai larut.
sudah larut. Kemudian ini water glassnya itu ini sudah dilarutkan. Nah, tolong disimak ya, tolong disimak. Jadi water glass murni yang kita beli misal 1 kilo ya, atau kita takar 1 kilo, itu dilarutkan dulu dengan 2 liter air. Nah, udah encer. Kemudian ini sudah dari enceran itu udah larut, saya ambil cuma 250 mili. Kok 250 mili lagi, salah, 25 mili. 25 mili. Nah, ini 25 mili. Kita campurkan. Nah, tadi airnya 75 mili, larutan water glassnya 25 mili, totalnya di sini 100 mili. Oke. Ini nanti untuk nyolet, dan setelah dicolet itu nanti dipopok, ditutup, diblok. Itu ya. Nah, jadi memang agak-agak encer ini, supaya nanti kalau dipopok itu lilinya bisa tembus. Kalau tidak encer nanti dipopoknya kurang tembus lilinya. Oke, udah siap ini warnanya, udah siap digunakan. Kemudian kita coletkan. Nah teman-teman, ini larutannya, ini media yang akan kita colet. Salah satu dulu ya, ini tadi warna hijau. Caranya, nih, ambil, kemudian diperas supaya nggak tetes. Oke, kemudian nyoletnya itu pokoknya rata sampai pinggir, nggak boleh keluar dari arena yang tidak kita inginkan. Nah ini coletnya ini dari spon, dia sangat menyerap warna. Jadi ini ambil satu kali bisa digoreskan beberapa tempat di beberapa titik yang kita inginkan. Nah seperti ini. Harus rata teman-teman. Oke, pokoknya seperti itu ya. Kita di sini cuma tutorial bikin warnanya aja, campuran water glassnya seberapa, begitu. Misal teman-teman itu kurang paham, silahkan nanti bisa dibaca di kolom deskripsi ya. Nah, di situ nanti akan kami tuliskan secara lengkap takaran untuk larutan water glass kita butuhkan seberapa itu. Nanti bisa dibaca di situ. Bisa dipahami ya. Oke. Itu dulu teman-teman. Ini saya akan menyolet dari sana sampai sini. Masih ada lagi di sana.
belasang ini. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Furifidi. Dan di depan saya ini adalah proses pewarnaan batik dengan teknik colet. Teknik colet ini digunakan agar kain batiknya lebih berwarna. Jadi prosesnya ya dikuas satu-satu gini guys. Harus sabar, telaten, dan hati-hati banget. Nah, diwarnain kayak gini hasilnya lebih colorful kan. Oh ya, pewarna yang digunakan ini jenisnya Remasol. Ngomong-ngomong hari ini anginnya lagi kenceng banget guys. Yang ini kita lagi mewarnain bunga. Harus hati-hati, pelan-pelan, jangan sampai keluar dari garis. Nah, kalau yang ini kita mau bikin gradasi warna. Jadi caranya, motif yang akan digradasi dibasahin dulu dengan air, lalu diwarnain sebagian kayak gini. Selanjutnya, digosok-gosok dengan spons bersih sampai membentuk gradasi yang halus. Pakai jari juga bisa sih. Digosok-gosok terus. Dirapikan juga. Udah selesai dan beginilah hasilnya. Gimana? Cakep kan? Oke, sekian dulu. Sampai jumpa. Oke teman-teman. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang penguncian dengan waterglass. Banyak sekali teman-teman yang tanya gimana pengunciannya, fiksasinya itu gimana caranya. Oke, kali ini kita praktekkan aja ngunci dengan teknik celup, kemudian nanti sekalian dilorot. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai, kita praktikkan. Yuk. Nah teman-teman, ini kain yang akan kita kunci. Ini kemarin saya mewarnanya warna abu-abu. Ini ada banyak ke sana. Kita praktekkan ya. Ini udah kering sekali karena kemarin ini saya mewarnanya. Oke, cukup dilipat biasa seperti ini untuk persiapan pertamanya. Ya, sudah siap, ini sudah dilipat. Teman-teman, ada dua jenis warna. Ini abu-abu, ini hijau toska. Akan kita kunci nanti. Sudah saya siapkan juga ember di sini, ada dua. Jadi untuk beda warna nanti beda embernya ya teman-teman, jangan dicampur. Ini waterglass yang sudah dilarutkan. Nah, untuk melarutkannya, kalau teman-teman kurang paham, ada di episode sebelumnya cara melarutkan waterglass. Nah, ini udah larut ya, tinggal kita tuang aja, siap digunakan. Ya, selanjutnya kita pakai sarung tangan. Nah, ini misalnya sarung tangannya basah ya, teman-teman. Ini basah ya teman-teman. Misalnya kalian aja basahi dengan waterglassnya supaya apa, nanti kalau kita pegang kainnya ini basah, ada bagian yang terbasahi atau kena air, tadinya nanti bisa belang. Untuk itu alangkah baiknya sarung tangannya kita basahi dulu dengan waterglassnya itu. Baik, caranya seperti ini. Kain yang sudah siap dikunci
seperti biasa kayak mewarna itu, pegang dengan tangan kanan lalu dicelup-celupkan seperti ini. Ini kebetulan warna abu-abu, jadi harus ekstra hati-hati, biasanya kurang meresap, maksudnya bisa kita lihat di depan ini sudah basah, kadang-kadang dalamnya itu masih kering, jadi pelan-pelan aja, pelan-pelan aja seperti ini ya teman-teman. Untuk cutter gelasnya ini secukupnya aja, jadi nanti kira-kira kurang ambil lagi begitu, daripada nanti langsung dituang di sini tapi sisanya banyak malah iman-iman, sayang. Nah, tirisan seperti ini teman-teman. Ditiriskan ini kira-kira 1-2 jam didiamkan seperti ini. Ya udah di sini aja, nanti nggak dipindah-pindah. Jadi tetap menggantung seperti ini 1-2 jam. Setelah itu nanti digilas, kemudian dilorot. Nah, ini sudah, kita tinggal menunggu saja. Oke teman-teman, ini sudah 1,5 jam tadi kita nguncinya. Langkah selanjutnya adalah kita bilas. Nah, tadi sembari nunggu ngunci ini saya rebus air untuk melorot. Jadi ini cuma pakai panci kecil, intinya untuk simulasi aja ya ini teman-teman, biar kalian paham. Oke, bilasnya di sini teman-teman. Jadi ini dibuka-buka, dimasukkan sini dulu, nanti kemudian dibuka, kemudian bilas. Ini semua saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka satu persatu. Kita bilas sampai keset ya teman-teman, nggak licin. Bisa 1 atau 2 kali. Baik, sudah dibilas ini tadi untuk menghilangkan water glassnya ya teman-teman. Kemudian setelah itu kita lorot. Nah, lorotnya kita tambahkan dengan soda abu. Untuk soda abunya ini nggak ada standarnya teman-teman. Jadi kira-kira malamnya sedikit ya ini dikasih sedikit. Kalau malamnya banyak, apalagi sudah batikan yang agak lama, bisa agak banyak ngasihnya. Ngasihnya soda abu ini setelah air mendidih. Oke. Setelah air mendidih. Kalau air belum mendidih, sudah dikasih soda abu, nanti pancinya bisa bolong. Oke. Kain yang tadi sudah dibilas bisa dimasukkan sini. Nah, dimasukkan ke wadah ini, ke pancinya, bisa langsung dimasukkan semua ataupun setengah-setengah seperti ini. Nah, kalau sudah lepas, kemudian bagian yang separuhnya lagi, tetapi kita basahi dulu dengan air dingin pada bagian yang kita celup tadi, supaya kalau kita pegang itu nggak panas. Nah,
cukup sedikit aja, kemudian masukkan lagi pada bagian yang separuhnya. Baik, ini sudah lepas lilinnya. Kemudian kita bilas ya teman-teman. Bilas di sini sambil memastikan lilinnya sudah lepas semua. Kita kucek-kucek seperti ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, sudah kita bilas, lilinnya sudah hilang. Lalu kita bentangkan atau kita jemur untuk mengeringkannya. Baik, kita jemur di sini, diangin-anginkan lebih tepatnya. Tunggu sampai kering. Ya, kita berjumpa kembali anak-anak sekalian. Untuk proses water glass, saya akan mempraktekkan. Sebelumnya koran yang sudah terpakai kita buang saja. Kita gunakan koran yang baru sebagai alas, seperti ini. Oke. Nah, ini kain yang setelah kering, sudah kering kainnya, kita letakkan di sini. Kemudian ini ada 2 botol, terserah pilih yang mana aja. Ada tulisan water glass, mau pilih yang mana aja, kanan atau kiri boleh. Sekali lagi ingat, ini sebisa mungkin didampingi oleh orang tua. Seperti ini, kita buka botolnya dan kita ambil kuas yang sudah disiapkan. Fungsi dari water glass untuk kali ini adalah untuk mematikan warna, biar warnanya nggak luntur. Jadi yang dikenakan water glass yang ada warnanya seperti ini ya. Boleh keluar garis, tapi kalau bisa ya jangan. Nggak masalah, biar keluar garis nggak masalah. Semua yang ada warna dikasih water glass. Oke, ini selesai kita water glass ya teman-teman semua, anak-anak. Setelah selesai di water glass, kita akan mendiamkan atau biar warna water glassnya meresap ke warna. Ini kurang lebih 1 jam, boleh lebih, minimalnya 1 jam. Oke, ini sudah siap, kita tunggu 1 jam setelah ini. 1 jam ini setelah kita oles tadi 1 jam, kita siapkan air dingin di sini sejumlah ini cukup. Kita angkat kainnya, jangan lupa yang bagian nama juga di water glass ya, dikenakan water glass tadi. Kemudian kita celupkan di air dingin. Oke, seperti ini, celupkan semua ya. Dan ini warnanya sudah nggak luntur, coba dilihat tuh airnya sudah nggak luntur ya. Oke, sampai di proses ini sudah setengah jadi nih bahan kita nih. Untuk ibu-ibu atau pendamping di rumah, selain teknik ini, saya akan beri 1 tips ya. Kalau melipat kain batik atau menjemur kain batik, membilas kain batik ya, bahasa mencuci seperti ini. Jadi usahakan seperti ini, ditarik ke bawah saja. Larangan jangan diputar gini, nggak boleh, jadi harus diginiin, turun ke bawah, karena kalau diputar dia bisa merusak kain. Itu kita lipat 2 seperti ini dan ditunggu sampai atus dan diangin-anginkan. Setelah ini diangin-anginkan, kemudian sesi berikutnya kita akan bertemu di bagian pelorodan. Baik teman-teman, di sini saya ada contoh lilin yang menetes, tidak disengaja menetes. Nah, ini cara menghilangkannya ada 2 teknik. Yang pertama dengan cara merebus air seperti ini. Nah, setelah mendidih, kemudian diberi
soda abu sedikit supaya nanti lilinnya gampang lepas dari kain. Nah, waktu mendidih ya teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya lilin yang menetes tadi dikerok dahulu, bisa dengan canting ngeroknya supaya tidak jendul, tidak tebal. Nah, dikerok terlebih dahulu seperti ini. Setelah tipis, hilang jendulannya itu, ketebalannya sudah hilang. Selanjutnya kita siapkan celemek atau kain sebagai alasnya. Nah, ditaruh belakangnya yang tetes tadi. Selanjutnya canting ini sebagai wadah untuk mengambil air yang fungsinya untuk menghilangkan lilin ini. Nah, caranya seperti ini. Diambil, cara membawanya canting agak dongak ya teman-teman, ya persis kayak kalau kita nyanting supaya dia tidak tetes ya. Kalau seperti ini kan tetes. Nah, harus posisinya dongak seperti ini. Selanjutnya kita cantingkan di bagian yang ketetesan lilin tadi. Seperti ini. Kita gosok-gosokkan. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan lilin yang jauh dari motif lain. Nah, ini kan jauh ya teman-teman dari motif lain. Kalau nempel di motif lain nanti ada triknya sendiri, karena ini kan air panas. Kalau nempel di motif lain nanti motif yang utama bisa ikut hilang nanti. Nah, ini teman-teman bisa dilihat udah hilang kan, gampang sekali kan caranya. Udah hilang, dan ini harus bersih sempurna. Bisa dilihat hilang sempurna ya. Fungsi celemek tadi, fungsi celemek ini atau kain ini untuk meresapnya air yang kita ambil untuk menghilangkan lilin tadi. Jadi air tidak melebar kemana-mana. Saya kasih trik yang kedua. Nah, ini untuk cara yang kedua, sama seperti tadi. Terlebih dahulu kita kerok dulu lilin yang tetes tadi supaya tidak timbul dan malam atau lilinnya cuma sedikit yang dihilangkan, khusus yang benar-benar menempel di kain. Seperti ini sudah kita hilangkan yang jendul. Selanjutnya ini saya menggunakan alat yang murah meriah, cukup pakai sendok teman-teman. Nah, sendok ini dipanaskan atau bisa menggunakan solder juga. Di sini saya menggunakan sendok yang saya panaskan. Sama seperti tadi, kita taruh celemek di belakangnya. Nah, tapi di sini membutuhkan air. Kita tuang di lilin yang menetes, di bagian lilin yang menetes. Supaya apa? Karena sendok atau besi yang kita panaskan tadi kan benar-benar panas ya teman-teman. Jadi kalau kainnya kering tidak kita basahi terlebih dahulu, nanti kain ini bisa bolong atau robek karena besi ini benar-benar panas. Seperti ini, sudah siap teman-teman, sudah kita basahi. Selanjutnya besi yang panas tadi kita goreskan atau gosokkan ke bidang lilin yang menetes seperti ini.
Kalau dirasa belum bersih, kita tetesi lagi. Selanjutnya diulang lagi. Nah, trik ini kalau kami fungsinya untuk menghilangkan lilin yang menetes dan dekat dengan motif utama. Diulang-ulang sampai bersih maksimal. Ini menggunakan air biasa teman-teman. Suaranya terdengar jazz seperti ini. Jadi ini kalau di sini dinamakan ngejos, menghilangkan lilin yang menetes ini dinamakan ngejos karena hasil dari bunyi sendok atau besi yang dipanasi tempelkan di kain yang basah, bunyinya jos gitu, namanya ngejos. Harus bersih maksimal ya teman-teman, supaya warna nanti bisa meresap, tidak terhalangi oleh tetesan lilin. Nah, ini udah bersih teman-teman. Dan sebaiknya untuk membersihkan lilin yang menetes ini dibersihkan di hari itu juga, karena kalau sudah berlarut-larut tidak bersihkan, nanti lilin akan kuat menempel di serat kain. Jadi untuk menghilangkannya akan sulit sekali, begitu teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jika dalam mencanting ada kesalahan, kita perlu mengejos, harus dibuang dan nanti akan dicanting kembali. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah air, kemudian alatnya adalah sendok yang dipanaskan, yaitu dengan api ya, berarti alatnya itu kompor. Nah, kita sebelum mulai, kita harus memberikan air pada kain. Nah, setelah dibasahin, kemudian kita ambil sendok yang sudah dipanaskan, kemudian kita krok di sini pada bagian yang salah tadi. Walaupun desainnya terhapuskan, nanti bisa dicanting kembali. Nah, tidak cukup hanya sekali, tapi harus beberapa kali. Setelah dikerok, kemudian kita berikan apa? Berikan air. Nah, setelah diberikan air lagi, kemudian kita kerok dengan kuku ya, dengan kuku ditarik-tarik seperti ini. Nah, kalau masih ada, ulang balik dipanaskan. Nah, seperti ini. Ini cara yang paling termudah, dan jangan sekali-kali memakai soda as. Kalau memakai soda as, nanti hasil pada waktu pewarna rata warnanya. Jadi cukup hanya dengan air dan sendok yang dipanaskan. Nah, lihat seperti ini. Kemudian kita lihat sekali lagi.
Dipanaskan lagi, dibuang lagi, dikerok lagi sampai sini. Setelah ini kemudian dikasih air kembali. Dan boleh dibalik sekali ya, dibalik sekali pada bagian belakang. Nah, ini masih ada warna kuningnya. Kemudian sekali lagi. Kemudian kasih air sampai bersih, kemudian dikerok. Nah, ini yang cara yang paling termudah dan sangat baik hasilnya. Nah, ini masih ada sedikit. Kasih lagi. Nih, ya sudah tidak bunyi, berarti kalau sudah tidak bunyi ini sudah tidak ada. Nanti motif yang terkikis nanti bisa dicanting kembali. Kita kasih air lagi. Nah, kemudian kita balik lagi yang paling atas. Kemudian terakhir kita cek lagi. Nah, berarti ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kemudian nih. Oke. Nah, itu cara mengejos yang baik. Kasih guys sudah melihat bagaimana cara mengejos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.